Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita mempelajari tentang berbakti kepada orang tua dan guru. Kita akan membahas submateri tentang cara berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Yang pertama yaitu pentingnya menghormati orang tua. Kita ulas nanti kenapa sih kita itu harus menghormati orang tua. Kemudian pentingnya menghormati guru, karena guru itu juga termasuk bagian dari orang tua, maka penting bagi kita untuk menghormati guru. Dan yang terakhir, bagaimana cara berbakti kepada orang tua dan guru. Pentingnya menghormati orang tua. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar taat dan berbakti kepada orang tua? Termasuk diantaranya yang termasuk orang tua adalah guru. Yang pertama, selain menyeru untuk beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan apapun, Al-Quran juga menegaskan bahwa sebagai muslim yang baik, tentunya kita memiliki kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan dalam ayat Al-Quran dijelaskan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu dan bapak. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa setelah Allah memerintahkan agar kita tidak menyekutukannya, menghormati dan berbakti kepada orang tua merupakan kebaikan yang kedudukannya sangat tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menempati kedudukan kedua setelah mentaati Allah. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Lalu, mengapa kita diperintahkan untuk menghormati orang tua? Dalam Quran surat Luqman ayat 14 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amain. Wa fisaluhu fi 'amaini anishkulli wa liwalidayk ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Itu yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14. Jadi dalam Quran surat Luqman ayat 14, Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, terutama ibu. Kenapa? Karena ibu yang telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah selama 9 bulan. Kondisi ibu semakin hari semakin lemah karena perutnya yang semakin membesar. Ini semuanya sebagai bahan refleksi bahwasanya kasih sayang ibu kepada anak itulah sangat besar, karena ketika perempuan itu sedang mengandung juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya tidak nafsu makan, kemudian fisik yang semakin lemah. Namun semua itu dijalani dengan ikhlas oleh ibu. Kenapa? Karena rasa kasih sayangnya yang sangat besar kepada kita. Selain itu, ayah dan ibu kita juga mendidik dan merawat kita dari sejak kecil hingga besar. Bahkan seorang ibu telah menyusui kita selama 2 tahun. Maka sejelek apapun perbuatan orang tua kepada anaknya, tetap harus dihormati dan diberikan bakti kepada mereka.
Lalu siapakah orang tua yang harus kita hormati terlebih dahulu? Dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu." Dan orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi ya Rasulullah?" "Kemudian ayahmu." Jadi dalam hadis ini bisa disimpulkan bahwasannya berbakti kepada seorang ibu memiliki kedudukan yang paling utama dibandingkan dengan ayah, karena ibu telah mengandung, melahirkan, dan menyusui kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Oleh karenanya dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasannya al-jannatu tahta aqdamil ummahati, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Lalu kenapa kita juga diperintahkan untuk menghormati guru? Karena guru adalah bagian dari orang tua kita. Karena guru adalah orang yang mengajarkan kita tentang pengetahuan dan mendidik kita sehingga menjadi orang yang lebih berbudi, pekerti yang baik, dan memiliki kemampuan secara intelektual yang berkualitas, serta guru adalah pewaris para nabi. Oleh karenanya penting bagi kita untuk menghormati seorang guru agar ilmu yang diberikan oleh guru kita menjadi bermanfaat dan berkah. Adapun dalil menghormati guru dijelaskan dalam Quran surat Fatir ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur, yang artinya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa. Itulah dalil menghormati seorang guru. Kita diperintahkan untuk menghormati ulama, dan salah satunya di antara ulama adalah guru. Keutamaan menghormati guru: yang pertama, ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan. Kemudian, ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain, akan selalu didoakan oleh guru, membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah. Seorang guru tidak selalu di atas muridnya. Ilmu dan kelebihan itu merupakan anugerah dari Allah, akan memberikan anugerahnya kepada orang-orang yang dikehendakinya, termasuk orang-orang yang menghormati guru-gurunya. Cara berbakti kepada orang tua bisa dilakukan dengan berbagai hal. Bagi kita yang masih memiliki orang tua, bisa berbakti dengan cara yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Kemudian bisa membantu pekerjaan rumah, mentaati perintah orang tua ketika disuruh, bahkan ketika kita sedang melakukan sholat sunnah dan orang tua kita memberikan perintah kepada kita, maka wajib bagi kita untuk meninggalkan sholat sunnah tersebut dan melakukan kewajiban yang diberikan orang tua kepada kita. Kemudian senantiasa bagi kita mengatakan perkataan yang baik kepada kedua orang tua dan tidak pernah membentaknya. Kemudian kita tidak
diperbolehkan membantah, bermuka masam, dan menyalahkan orang tua. Untuk kita yang sudah tidak memiliki orang tua, karena orang tua sudah wafat, maka kebaikan yang bisa kita lakukan yaitu ikut mensolati dan menguburkan jenazah orang tua, kemudian memberikan atau mengirimkan doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal supaya Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala macam amal ibadahnya. Lalu apa hikmah berbakti kepada orang tua? Hikmahnya adalah berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama, bahkan menempati kedudukan kedua setelah taat kepada Allah. Berbakti kepada kedua orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang kita alami. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua juga dapat meluaskan rezeki dan memperpanjang umur. Selanjutnya, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin. Kemudian, bagaimana cara berbakti kepada guru? Cara berbakti kepada guru yaitu tidak menyakiti hatinya dengan cara menghargai dan memerhatikan guru kita mengajar di kelas, mengamalkan ilmu yang diberikan dan membagikan kepada orang lain. Sopan ketika berhadapan dengan guru, menunjukkan rasa terima kasih terhadap ajaran guru dan menghormati serta memuliakannya. Dengan berbakti dan menghormati kepada guru, maka menjadikan ilmu kita berkah dan manfaat. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.